Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamil Masfu 6073 dari kelas 4C. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas asistensi praktikum administrasi jaringan komputer modul 2 yang berjudul paket server. Langsung saja, saya akan mengkonfigurasikan paket server, yaitu DHCP server, lalu DNS server, dan juga web server. Kita langsung saja. Baik, sebelum kita mengonfigurasikan paket server, ada beberapa hal di luar OS yang harus dikonfigurasi, seperti storage untuk memasukkan ISO OS-nya, lalu network. Di sini kita tambahkan satu network lagi, yaitu host only adapter, lalu OK. Kemudian klik start untuk memulai instalasi OS-nya. Jadi kita langsung install pakai grafik install seperti install OS pada umumnya. Kita tinggal continue. Sini kita pilih Indonesia, mana Indonesia? Ini dia. Lalu United States American English. Mungkin akan langsung saya skip ke bagian yang penting saja. Nah, di sini kita unchecklist saja Debian Desktop Environment karena kita akan menggunakan CLI saja. Nah, ini adalah tampilan dari CLI dari OS Debian. Langsung kita masukkan di username yang kita buat, lalu ketik su, masukkan password rootnya. Setelah itu kita akan mengedit interface dari network yang kita miliki dengan mengetik nano etc network cloud interface. Di sini kita akan menambahkan IP address, subnet mask, dan juga gateway. Dan juga kita akan membuat port ini menjadi statis seperti itu. Ya, nama portnya adalah ENP0S8, lalu interface ENP-S8 inet static. Lalu masukkan addressnya. Di sini saya menggunakan address 192.168.73.1. Nah, kemudian untuk subnet masknya saya menggunakan standar 255.255.255.0 atau prefix 24. Kemudian gateway-nya saya menggunakan 192.168.73.1. Setelah itu kita Ctrl O untuk menyimpan. Ctrl O, lalu kita tekan enter. Kemudian Ctrl X untuk keluar dari editornya. Setelah itu kita ketikkan IP A untuk mengecek apakah IP-nya sudah masuk, dan tampaknya ini belum. Karena belum, jadi saya akan mencoba merestart virtual mesinnya. Kita masuk lagi seperti biasa, seperti awal tadi. Kemudian kita cek, dan di sini sudah ada, IP-nya sudah terkonfigurasi pada port ENP0S8. Lalu di sini saya menginstal DHCP servernya. Oh, lupa. Jangan lupa mount DVD 2 ya guys, karena itu diperlukan untuk menginstal DHCP server. Nah, caranya adalah fpp strip cd-rom add. Kemudian langsung saja kita install setelah proses mounting selesai. Itu. Nah, di sini sudah terinstall. Kemudian kita masuk ke DHCP-nya, konfigurasi DHCP-nya. Nah, di sini kita akan kita kasih tanda tagar ke yang tidak digunakan seperti 4 line tadi. Lalu kita hapus tagar pada
pada blok ini. Untuk subnetnya kita bisa ganti atau memang kita harus ganti dengan yang sudah kita konfigurasi tadi. Untuk range-nya ini adalah IP awal dan IP akhir yang digunakan pada jaringan ini. Di sini IP awalnya adalah 100 sampai 200. Kemudian pada domain name servernya itu adalah IP untuk klien agar bisa mengakses server kita atau domain kita. Nah, di sini saya tadi pakai 192.168.73.1. Untuk domain name-nya itu bebas. Jadi terserah kalian. Untuk saya di sini pakai javnijago.com. Nah, untuk option router atau gateway ini kita sesuaikan yang tadi kita masukkan di interface, yaitu 192.168.73.1. Untuk broadcast address-nya juga sama. Kemudian untuk list time-nya di sini kita biarkan saja. Jadi kita tinggalkan langsung Ctrl O, Enter lalu X. Ctrl X maksudnya. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasikan interface-nya terlebih dahulu dengan cara nano etc lalu default, kemudian ESC DHCP server. Nah, di sini ada interface V4. Kita masukkan port atau interface yang kita pakai tadi, yaitu NP0S8. Kemudian save dan keluar. Lalu kita akan menyalakan DHCP-nya dengan command systemctl enable lalu ESC strip DHCP strip server. Setelah itu kita akan merestart DHCP servernya. Setelah itu kita cek apakah server DHCP sudah aktif dengan mengetik status. Kemudian kita cek di jaringan kita apakah IP sudah terkonfigurasi. Kita ke properties, lalu IP, coba IP. Oke, lalu kita cek pada details dan ya sudah terkonfigurasi di sini. DNS juga sudah terbaca. Jadi untuk konfigurasi DHCP seperti itu saja. Kita lanjut ke konfigurasi DNS. Baik, kali ini kita akan mengkonfigurasikan DNS servernya. Jadi langsung saja ya. Nah, sebelum itu kita akan menginstal Win 9 DNS utils. Kita install terlebih dahulu. Di sini kita mount DVD 1. Kita enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oh, di sini minta mount disk 2. Jadi kita mountin dulu disk 2-nya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ya selesai. Lalu di sini kita tekan cd etc find untuk pindah directory dan kita tekan ini untuk mengcopy file yang ada pada directory point. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita akan copy lagi, yaitu file 172
maaf, maksud saya 127, kita copy filenya. Setelah itu kita akan edit file yang sudah kita copy tadi. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan DNS-nya sesuai yang kita buat tadi, yaitu Javni Jago. Kemudian di bawah juga sama, ketikkan Javni Jago. Lalu untuk IP di bawahnya kita ganti juga dengan alamat IP yang kita pakai tadi, yaitu 192.168.73.1. Kemudian kita Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X. Setelah itu kita akan mengedit file yang satunya, yaitu yang 192. Di sini kita edit juga localhost-nya, kita ganti menjadi DNS-nya kita. Di sini saya masukkan Javni Jago untuk mengganti localhost-nya. Ya. Kemudian yang 1.00 itu kita hapus 00 di belakangnya, jadi 1 saja. Kemudian kita Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X. Nah, di sini kita ketik nano name.conf.defaultzone untuk mengedit DNS-nya. Di sini kita akan mengganti localhost. Kita ganti menjadi nama DNS kita, yaitu Javni Jago. Kemudian untuk DB-nya sama, kita ganti DB yang sudah kita copy tadi, yaitu db.javnijago. Kemudian di bawahnya juga sama. Untuk 127 kita ganti menjadi 168.192. Seperti itu. Kemudian DB-nya juga kita ganti menjadi DB 192 yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita Ctrl O, lalu Enter, kemudian Ctrl X. Setelah itu kita akan mengedit lagi, itu nano etc untuk resolve.conf. Nah, di sini nama servernya atau alamat IP servernya kita ganti menjadi alamat IP kita, yaitu 92.168.73.1. Kemudian kita tambahkan search untuk nama DNS-nya. Di sini javnijago.com, kemudian simpan dan keluar. Nah, setelah itu kita keluar dari directory bin. Kemudian kita restart Apache-nya. Maaf, maksudnya kita restart networking-nya. Kemudian kita restart WAN 9. Lalu kita lihat statusnya sudah aktif, dan kita akan mencoba mengecek dengan nslookup. Kemudian kita ketikkan alamat IP web kita atau server kita. Ya, sudah muncul.
Kemudian untuk DNS-nya nampaknya di sini terjadi sebuah kesalahan. Saya akan mencari kesalahannya. Kita coba masuk kembali ke etc bin atau change directory bin. Kemudian kita masuk ke file name.conf.defaultZones. Mungkin kesalahannya di sana. Ya di sini untuk zone-nya IP-nya kita tidak sama ya. Jadi kita ganti 73. Kemudian kita coba ns lookup lagi. Sama dong. Maaf, bukan maksud bercanda. Tapi kita restart dulu bin sebelahnya. Kemudian nah di sini sudah benar untuk IP-nya. Kemudian nampaknya pada nama DNS masih ada kesalahan. Default zone kita tambahkan .com karena kurang pada bagian itu saja. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita akan tes menggunakan maksudnya kita akan restart dulu bind 9-nya agar memulai ulang. Lalu kita coba ns lookup javninjago.com dan berhasil. Kemudian kita menggunakan alamat IP. Coba lihat juga. Jadi untuk konfigurasi DNS kita sudah selesai. Lanjut ke konfigurasi web servernya. Baik, di sini saya akan mengkonfigurasikan web servernya. Pertama kita akan menginstal Apache 2 dulu untuk web servernya. Di sini ketikkan apt get min-y install Apache 2. Sudah terinstall, kemudian kita clear. Lalu kita change directory ke etc/apache 2/sites available. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita akan mengcopy file yang ada di directory Apache site available, yaitu file yang bernama 000-default.conf. Kita akan copy. Setelah itu kita akan edit file yang copy-nya. Di sini kita hanya perlu mengganti pada server admin. Di situ kita ganti menjadi DNS-nya kita ya guys. Maaf. Jadi kita ketikkan javninjago.com. Oh ya, dan juga kita tambahkan www. Setelah itu kita simpan dan keluar. Kita clear saja. Kemudian kita akan di site itu menarik situs atau web yang sudah kita upload. Jadi defaultnya kita tarik atau kita gantikan dengan javninjago.conf dengan cara A2nsite. Nsite itu untuk mengunggah. Kemudian kita restart Apache 2-nya. Setelah itu kita lihat apakah sudah berjalan, dan sudah berjalan Apache 2-nya. Kita akan mencoba tes pada web browser kita. Di sini kita ketikkan nama DNS kita. Maaf, laptop saya nge-lag kentang ya. Maaf.
Jadi sudah berhasil untuk menggunakan nama DNS. Kemudian kita pakai IP. Jadi itu tadi video untuk asistensi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pantun sebelum saya pamit. Makan roti sambil makan bakso. Di sini Jafni pamit undur diri. Ciao.